Pak, Pak, sempat ini enggak cobain apa daun jeruk? Coba cobain. Daun apa? Ada daun yang kalau ditaruh di berapa jam tuh? Ada kirain jam. Yang pilih apa? Mak au pino dah. Mau ya. Angkira warkop kan to kan. Mana ada lebih man. Dia wakah to lu. Wifi 3 Imrah. Naurung. Kami orang di kampungnya. Ya bayang. Mantap. Alhamdulillah nih. Aku lo mak puasa yo. Alhamdulillah. Nabi mau bayang itu kan. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia lah kali. Ke tadinya agak kamu biar wah. Oh. Coba nama. Jadi gua manggil apa nih? Harir. Ya, takut itu. Enggak takut lah. Mana ada takut. Aduh, akhirnya jumpa kita Siap. selama beberapa kurun waktu panjang. Ya, Reda. Ya. Dan kembali lagi jumpa sama Almadat. Abang dah. Kanda Karca. Abdul. Abang dulu. Jadi kita bakal cerita ya random aja sebenarnya, nggak ada yang ya Reda. Ya. Betul Reda. Ya. Temanya apa nih? Temanya kita bebas ya. Jadi perdana kita ngambil apa namanya? Pak. Perdana kita ngambil kegiatan yang namanya sahur bersama. Dan nanti bakalan ada buka puasa bersama. Menjelang sahur dan menjelang berbuka puasa. Nah, kali ini mudah-mudahan kegiatannya lancar-lancar aja ya, Ya. Amin. Kegiatan apa, Rir? Kita, Rir? Kalau sehari-hari kegiatannya tidur. Selain tidur, mengabdi bersama kawan-kawan lingkup. Ini nih hal yang menarik yang kita bahasnya. Apalagi di lampu dia nak. Iya kan, ada orang-orang ada nggak usah lagi pakai smoke. Ya, Saya pakai smoke. Oke. Perlu gun smoke. Nggak pakai smoke. Jadi langsung smoke manual. Berarti nih kegiatan sehari-hari tidur aja, Bang. Tidur aja nih pengurang. Kita bukan abang dah. Ya. Cerita nih lah, gimana kegiatan di ini volunteer tuh. Apa nih volunteer yang mana nih? Volunteer banyak berarti nih. Banyak. Kalau abang dah ini dia banyak sekali. Sampai ada seorang dosen ya, menyebutnya duta volunteer. Aduh, Duta volunteer. Anak kami baru siap pulang pengabdian. Anjay. Apa nih? Kita mulai awal dulu dari nama beliau pulang dari Papua. Oh, di situ pertama. Oke, boleh. Mana nih? Papua. Karena kan Papua. Kita kan di ujung nih. Dari ujung ke Kita di ujung. ujung barat Indonesia ya. Apa yang kita bahas Papua? Kenapa bisa sampai ke sana? Yang pertama sekali kawan-kawan mengajak untuk volunteer ke sana, sehingga dari Aceh ini berangkat tanpa ragu bisa sampai ke Papua. Berarti dari Aceh? Ya, dari Aceh. Dari Aceh berarti berapa orang kita berangkat? Berangkat sekitar 36 orang. Kami dari Aceh ini berangkat 3 orang. Dari Banda Aceh naik bus ke Medan. Habis ke Medan terbang ke Jakarta. Jakarta naik kereta api ke Surabaya. Surabaya naik kapal laut sampai ke Papua. Surabaya berarti di Tanjung Perak. Berarti estimasi perjalanan 1 minggu ya. Menuju lokasi 1 minggu. Iya. Jauh gak? Iyalah, karena kita dari Aceh. Barat Indonesia menuju timur Indonesia. Asik.
Berarti programnya apa aja tuh ya? Programnya banyak sih. Dari ada beberapa divisi, mungkin dari divisi pendidikan, mungkin ada edukasi untuk anak-anak di sekolah dan tempat mengajar lainnya. Terus itu dari divisi lingkungan ada pembuatan pelang umur sampah. Terus itu ada edukasi tentang pilah sampah, clean up dan lain-lain sebagainya. Dan dari divisi apa lagi ya? Divisi kesehatan ada medical check up dan lain-lain juga. Ada divisi ekonomi kreatif, pembuatan MSG atau kalau kita bilang Ajinomoto, penyedap rasa Penjelasan. dari tulang ikan. Ais. Itu menarik tuh. Di sana pasti nggak ada Ajinomoto ya? Iya, jarang. Karena kan di sana sumber dayanya ikan. Oke. Berarti kayak micin-micin tuh Jarang. jarang di sana. Berarti hanya beberapa tempat aja. Desanya desa mana tuh kalau boleh tahu? Di Misol Barat, Desa Lilinta, Papua Barat Daya. Nah, itu juga tidak lah. Belum sampai. Kita kalau bahas Papua, yang kita ingat cuma satu. Apa tuh? KKB. Freeport. KKB. Freeport. KKB. Jadi kalau di apa? Saudara. Kalau jelaskan daerah, nama kampung belum terbayang. Iya. Tapi kalau dibilang Kaju, Labui, langsung tuh. Oh, di situ ada warkop. Cepat. Karena memang kawasan kita. Kawasan kita, Kaju, Labui, Gulai Kering, dan lain-lainnya lah. Itu terbayang, terekam. Tapi kalau sampai ke Papua, stuck. Nge-stuck nih kan, pemikiran kita nggak tergambar petanya. Ya. Dah. Berarti setelah dari itu kegiatannya berapa hari? 6, 11 hari. 11 hari di desanya. Setelah pulang dari Papua, mampir di Jogja. Terus itu balik ke Aceh. Oke, bentar. Sebelum balik nih. Ada yang explore nggak? Explore di desa itu? Explore di beberapa tempat wisata. Mungkin yang Puncak Love yang di Papua tuh. Puncak I Love. Ya. Yang Love. Four King, Apa namanya? Raja Ampat. Four King. Oh, itu. Four King. Oh, berarti di daerah tuh? Enggak, di Misol. Tapi kalau ke Raja Ampatnya, ke Pianemonya jauh kali. Berapa jam tuh? Ada kira-kira jam. Kamera sayang. Lagging, wire lagi ya, banyak yang banyak yang perlu kita beresin soalnya. Berarti dari tempat kegiatan tuh ke Raja Ampat masih jauh berarti ya? Masih jauh. Dari apa namanya? Sorong ke desa pengabdian tuh harus nyebrang lagi pakai perahu. Perahu yang panjang tuh? Bukan, kapal kayak kita pergi ke Sabang kalau dari Aceh. Kita harus nyebrang lagi 12 jam ke sana. Pelni. Bukan Pelni. Jadi apa nama orang? Kalau di sana tol laut namanya. Tol laut. Kita nyebrang lagi ke sana 12 jam. Habis itu sampai sana naik kapal kecil lagi ke desanya. Nah, keren ini perjalanan hari ya. Ya. Di sana berarti sempat ini enggak cobain apa daun cobain Daun apa? ada daun yang kalau ditaruh di tangan nih uratnya keluar. Oh enggak. Oh enggak sempat ya. Ada bahasa Inggrisnya. Ada tuh apa namanya daun? Bahasa Inggris aja harus. Jelantang. Ayo. Jelantang di kita, jelantang. Ya lah daun. Ada kan daun tuh kan? Daun lama. Berarti nggak sempat cobain tuh ya. Minyak lintah gitu. Minyak lintah enggak juga. Oh enggak juga. Di sana apa sebutannya tua? Tua juga. Oh tetap tua juga. Oh di ini kan di NTB Moke, Sofi, daerah sana kan. Ya. Oh di kita ada bahasa Inggrisnya. Ini Air tua kasih. kakoh. Tua kakoh. Hah? Kenapa awaknya boleh sebut Cina? Kalau kita kan air kasih. Itu. Air kasih. Air kasih. Air kasih. Ya. Kalau Bahasa Indonesia Inggrisnya give water. give water. Water give. Berarti cerita lah keseruannya apa di sana. Keseruannya Bisa sih kita ingin berbagi nih. warga Jadi mana tahu, sangat welcome jalan-jalan. menerima kita sampai di sana. Apalagi kita orang Aceh kan. Sangat welcome orang tuh menerima kita. Yang lain apa? Agama.
Kalau agama di sana, karena pulau di kami itu pulau Islam semua, Mayoritas full Islam. full Islam. 100%. Ada pulau satu lagi yang pulau itu pulau Kristen semua. Kami sempat juga ke sana. Mungkin kalau agama ada ini kan. Udah Iya, kayak campuran kawin orang Bugis sama orang Papua. Iya. Kayak orang-orang tanya ada. Pertama kali kultur show. Mungkin perbedaan budaya antara kan kita dari ujung nih, ujung ke ujung, mungkin dari Aceh sampai Papua, mungkin ada sedikit perbedaan budaya ataupun yang pertama, bukan meneu. Nah, itu dah. Tapi bentar. Ini ceritain yang di daerah kegiatannya dulu. Karena kan ada beberapa tempat nih pergi ke Medan. Nah, ini kan ada beberapa rute yang dilewati nih. Nah, kita perlu tahu yang di daerah timuran dulu. Daerah timur. Culture shock dengan kebiasaan kita di sini lah. Yang terutama sekali pas berangkat dari Surabaya ke Papua, kan kita tuh sempat transit di pulau-pulau tuh. Iya. Pas transit, kan kita di Aceh nggak pernah makan pagi pakai nasi kuning langsung. Iya, betul. Pas hari pertama sampai ke sana, kena nasi kuning langsung perut langsung mutar. Cari WC di kapal pun susah, ngantri kan. Ya. Karena mungkin lidah Aceh kita. Ya, lidah rempah kita dengan di ini beda. Habis itu di transit pulau, di transit antar pulau pun sempat kita turun, sempat kita pergi tempat-tempat wisata. Karena waktunya 1 jam bisa kita kejar ke tempat wisata yang terdekat. Mungkin itu sih Culture shocknya nih. culture shock. Nggak shock sih. Nggak shock. Karena mungkin daerah-daerah Indonesia Timur tuh hampir sama juga kayak Aceh. Cuman kalau di Aceh kan dibungkus sama syariat. Iya. Kalau di sana Dibungkus ya. itu bungkus. Dibungkus sama syariat, oke. Kalau di sana mungkin agak terbuka sedikit bajunya pakaian. Pakaian. Kan biasa tuh. Nah, itu secara nasionalisme masih oke. Ya. Kecuali ada hal-hal yang memang Kalau kita orang Aceh pergi keluar kan, wow. Iya. Ya, kan? Kita ngeliatnya ya memang. Karena perbedaan pakaian di kita di Aceh, ya kayak gini yang kita pakai kan. Mungkin di sana juga kayak gitu sebenarnya kan. Iya. Cuman kalau ada beberapa tempat tuh kan memang ya bebas mau pakai pakaian apa kan gitu. Yang ada udah buah ya. Dekat Papua kan dia. Anda tinggal you. Jadi kan tadi dia kan udah bersinggung tentang berkaitan mengambil sama ruang lingkup. Ya. Sebentar. Berarti sebelum lanjut situ, asal teman-teman tahu nih beliau nih adalah founder Founder dari apa namanya? Yayasan LNG. Enggak, komunitas. Komunitas ruang lingkup. Jadi kawan-kawan ini juga buka volunteer di beberapa daerah di Aceh dan kegiatan sangat. Saya kalau kita lihat previewnya gokil. Ya, lanjut, Merat. Mungkin ya, karena beliau sendiri menyinggung mengabdi sama komunitas ruang lingkup. Mungkin tanya dulu apa itu ruang lingkup. Mungkin berdirinya, mungkin tergagasnya ataupun tujuannya kan. Ya, kita pengen tahu tuh. Kan. Wujudnya Ya, kabeh pancing bahasa Aceh. Itu bahasa Aceh ke. Kenapa dia kan cinta akan daerah. Yang bahasa Aceh. Bahasa menyampul. Pertama sekali berdiri ruang lingkup dimulai dari inisiasi beberapa kawan-kawan mengajak untuk kegiatan di bulan puasa. Berbagi di rumah sakit untuk pasien dan keluarga pasien. Dari situlah pas mengajak tuh belum ada nama. Jadi kayak mana nih kita open donasi tapi nggak ada lembaganya. Oke. Dan dari keresahan itulah kami duduk sama-sama. Pertama rapat di kampus. Di gedung Arani TV. Habis itu di rapat tuh nggak nemu nama yang bagus sehingga pas pulang adalah nama ruang lingkup dan sampai sekarang menjadi komunitas sosial. Oke, berarti kan tadi ada sedikit diskusi ya. Mungkin ada beberapa nama yang timbul. Mungkin bisa founder sebutkan, mungkin ada beberapa opsi ya. Yang pertama opsinya apa namanya? Bukan nggak becing. Tinggal itu. Tinggal Leo, udah teriak. Jadi langsung untuk ruang lingkup oke.
Ya, diteken juga, langsung diteken juga. Berarti ini tercetus nama ruang lingkup tuh, maksudnya terpikir kenapa bisa jadi Itu terpikir tanpa sengaja tuh. Tanpa sengaja. Setelah rapat tuh malamnya saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba ini cocok nih ruang lingkup. Dari nama ruang ini bisa kita jadikan kata-kata untuk kegiatannya. Misalnya sekarang yang sampai sekarang ada ruang mengabdi, ada ruang inspirasi, ada ruang peduli, ada ruang berbagi. Dan sampai sekarang nama itu yang dipikirkan dari dulu tuh. Makanya terjadinya nama-nama kegiatan yang seperti itu. Oh, berarti bisa disebutkan kayak nama-nama kegiatannya dari kata ruang. Yang artinya sebuah perkumpulan. Ruang tuh sebuah ruangan yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Oke. Kira-kira kawan-kawan yang lagi nonton ini bisa gabung nggak? Bisa, silakan dicek IG, tiap kegiatan kami buka open volunteer. Nah, pantangin terus. Follow IG Ruang Lingkup IDN. Tuh TikTok, Instagram, dan Facebook. Nggak ada X Facebook kita. nggak ada kita X. Ya. Tapi memang banyak. Rata-rata nggak banyak X ya. Nggak banyak X. Mana? Hanya ini penghuni tembok ratapan Solo. Facebook ada juga oke. Enggak. Itu hanya bapak-bapak. Oke. Dan pakai FB Pro. Sekarang kan lagi banyak pakai FB Pro tuh. Kita ngajari uang pakai komunitas. Pure untuk memang kegiatan sosial ya. Iya. Keren. Mau ada upio. Mau nggak upio. Yo kawan-kawan, memang orang boleh tiga puasa. Lo upi, labui. Nah warkop untuk minta apa? Dilabui. Mungkin kawan-kawan punya rekan-rekan yang mempunyai usaha bisnis mau dipromosikan, silakan kontak Andika Ungel ataupun Tenori. Langsung aja ke ini Pah Entertainment. Nah, nanti admin yang urus. Beri. Opening. Oke, apa lagi? Jadi memang ini apa lagi? Berarti ini memang kehidupannya di Banda Aceh atau ya di Banda Aceh, bolak-balik lah Sigli Banda Aceh. Berarti. Kenapa bolak-balik Sigli? Karena ada kakak jual batu ya? Bukan. Karena orang tua di Sigli. Ya betul. Kayak ada kakak jual Selain batu. itu juga. Ada lah sedikit. Ada. Enggak juga. Kalau ada mana ada kan? Bang founder nih kita kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan. Detail KP. Tahu. Semua orang tahu kalau nama Hari Rizki Tullah. Yang di dunia pengabdian tuh nggak ada yang tahu. Emang detail KP. Enggak ada Karena banyak. terkenal ya. Followers berapa? Udah 1.500. Iya sih. 1.500 yang sekali postingan. Sekali postingan. Yang menonton ini dah. View. Ada juga. Saya nonton hanya 150. Memang suka kali merendah sih kau. Kali banyak bro. Kali gak ada kau. Di Ruang Lingkup. Sudah berapa lama nih Ruang Lingkup? Sekarang udah hampir 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih berarti. Berarti perdananya di tahun kapan tuh? Di puasa 2019. 19. Oh 2020. 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 tahun. Berarti dah. Oh enggak. 2022. 22, 23, 23, 24, 25, 26. 4 tahun kalau kita hitung tahunnya. Tahun iya. Tapi kalau dihitung puasanya baru puasa ketiga. Ini masuk puasa ketiga. Kalau berarti fokusnya pertama kali itu memang di kegiatan di puasa ya. Ya, bis. Karena apa? Bergerak berdasarkan dari ini keresahan dari kawan-kawan karena kan banyak kita melihat tuh di rumah sakit menunggu pasien. Kadang orang ini kan susah ataupun agak ribut kalau keluar untuk mencari nasi. Ini bukan kita mengesampingkan untuk mengurangkan orang lain, tapi ketika kita berbagi ini mungkin ada beberapa orang yang memang terbantu senyumnya, besok kan terbantu dengan adanya volunteer dan adanya donasi yang kita bagikan ya. Karena kan
kita lihat kadang orang tidurnya di lorong kebanyakan kan. Ya, di kursi-kursi Kursi-kursi itu kan. Apalagi yang pasien-pasien yang di ruang ICU. Ya, Mungkin agak susah meninggalkan pasiennya. betul. Jadi selain berarti itu kegiatan pertama yang tergegas itu menciptakan ruang lingkup. Nah, berarti kalau di ruang lingkup ini ada nggak suatu kegiatan ataupun ini yang menjadi jantung penggerak ruang lingkup? Ya, balik lagi ya kegiatan di puasa. Setelah kita buat kegiatan di rumah sakit tuh bagi nasi, rupanya respon masyarakat tuh sangat bagus. Sehingga kegiatan itu berlanjut ke kegiatan berbagi takjil di sorenya. Oke. 1 minggu selang kegiatan tuh kita buat berbagi takjil. Jadi terpancing nih ya ceritanya. Terpancing di yang tempat mengulu Penayung. Kampung Jawa, di Kampung Jawa. Habis dengan donasi yang lebih besar dari kegiatan sebelumnya. Berarti sempat di puasa perdana kali bulan Ramadan perdana untuk membuat kegiatan tuh berarti 2 kali kegiatan. Iya. Iya. Justru berangkat dari kegiatan tuh ada kegiatan lain. Soalnya sempat vakum juga 1 tahun kita. Habis itu setelah itu terjadilah kegiatan ruang mengabdi 1 di Pulau Aceh. Sebenarnya itu bukan vakum. Kalau di organisasi biasa disebutkannya itu seleksi alam. Jadi ada beberapa seleksi alam yang terjadi ya. Bukan vakum sebenarnya, karena ada juga kegiatan. Ada kegiatan, ada penanaman mangrove, di hari ulang tahun. Habis itu ada apa ya? Donasi ke Melabuh, desa banjir Pantai Jermin. Oke. Habis itu 2000 di tahun keduanya vakum. Oke. Ya, di tahun ketiganya baru hadirnya ruang mengabdi Sabtu di Pulau Aceh dengan beberapa kawan-kawan juga inisiasi terjadilah ruang mengabdi 1 berkat bantuan dari KIP Aceh juga. Komisi Independen. Terjadilah kegiatan ruang mengabdi 1. Habis itu setelah kegiatan ruang mengabdi 1 terjadilah kegiatan ruang inspirasi di panti-panti yang sampai sekarang masih jalan. Berarti kegiatannya memang aktif tuh ya. Berarti kalau bisa dihitung dalam setahun tuh target nih berapa kegiatan? Kalau kegiatan nggak pernah target dalam setahun, tapi sampai sekarang di tahun ketiga ini terlalu banyak kegiatan yang kami lakukan di sini. Mungkin hampir 1 minggu selang buat kegiatan, 1 minggu selang buat kegiatan. Selain kegiatan besar yaitu ruang mengabdi. Kalau candaan orang nih, ada Abu Jerry sama yang mulia Afil. Iya. Nah, hari ini dia dibilang orang nih, jejak ataupun rekaman digital untuk dia naik caleg dah cukup. Karena peluang besar. Karena kemarin pas banjir, nggak ada tempat daerah banjir yang nggak ada hadirnya. Makanya kalau candaan Abu Jerry dan yang mulia Afil, hari sudah bisa digagaskan untuk menjadi nomor 1 BLP tahun 2029. Bisa tuh. Enggak. Itu candaan. Mungkin kan biasanya kan dari candaan kan. Masa ya? Iya, ada niat. Kali ini kan anak-anak muda kan udah pada udah pada mulai. Mungkin partai-partai yang mau menampung aspirasi siap. Kalau kalau ditawarin dari semua partai nasional dan daerah, mau pilih partai apa? Kalau sekarang enggak dulu. Nah, ini kalau partai berat mungkin. Ini tanya dari beliau. Ada enggak tergerak untuk maju ke dunia? Mau itu gubernur, pilgub, ataupun ini belum ada. Kalau sekarang belum ada. Kalau saat ini belum ada. Belum nih. Tapi nih, ini kita beranggapan siap lah. Nah, mau ngambil ini ceritanya, semua partai nasional, partai daerah meminta hadir untuk mau bergabung, untuk mau dicalonkan. Kira-kira pilih partai mana? Kalau nggak apa-apa, bilang aja. Nanti kalau memang ini kita bid. Partai enggak? Partai penguasa lah. Apa kira-kira? Nah, kira-kira yang menarik nih. Atau kan ada partai baru. Partai Gepak. Dari Gepak. Gepak. Partai Gepak. Gepak.
Mahan minum dah. Lima-lima aja iman. Untuk kedua muda bang, karena kepikiran. Orangnya kedua muda lah. Itu berarti- pergi ke kampung kan. Nah, dia Berarti- kan bergerak dari Iya, asal berarti daerah lu. Berarti nggak menutup kemungkinan bakalan naik ke atas. Dua muda, Berarti kita udah ada bayangan nih. Berarti kita siap jadi tim ses nanti. ketua pemuda, kepala lorong, Ah, aduh, sumpah, empah daripada empah. lebih- Ayo kau mandu PD no. Semua balik ke PD ni, tinggal di kau ada minta lepas tu. Kata dia you tahu ada boleh emang nak sodong bet lah Ya. nak. Yo nikah apa? Kebet tapi aku berah. Nanti anak jadi lagi ya. Ini kan lagi kita bulan puasa nih. Kalau bulan puasa nih kan kita banyak cerita-cerita yang unik-unik, Unik kan, Ah. sedih. unik, sedih, ya kan? Betul nggak? Ada nggak apa namanya memori yang teringat masa dulu, hal yang harusnya nggak boleh dilakuin, tapi kau lakuin deh. Ada nggak? Apa? Kepo kau. Anak aku muda. Anak udah bahasa Indonesia kan. Ada pun Aceh hendak Kakak. di bawah Mulai dia dari ada. Madat lu, baru Ada. mulai jadi. Kita taruh subtitle nanti. Aduh betul tu kenapa? Kau mulai dari Madat dah lu. Nah, dari ini dulu. Boleh. Misalnya aku. Hmm. Berarti dulu waktu kecil beli petasan lempar di halaman masjid. Manasa. Habis itu lari. Mengganggu orang lagi ini. Sholat. Ya, itu. Hmm. Nyalung yo yang terang tren sekarang. Ya kamu kena wai kulit jagrung, ini kayak perang saru. Oh. Iya. Ya, cepat. Karena dengar ada sepeh yang kadang ingin amin puah ada sepeh yang kan. Mina orang latah bah. Kalau ada orang-orang yang latah macam itu adalah gitu. Mungkin tu yang yang menjadi suatu memori seharusnya nggak harus dilakukan tuh di masjid. Kecuali setelah salat tarawih dah lah kan. Jadi kayaknya ada teringat sesuatu dia. Kayaknya ada teringat sesuatu dia. Mialung dah. Ah. Oh, kucak kotak. Kucak di kotak. Duduk di samping jalan. Kotak ni kotak kan? Kotak. Kotak kardus. Taruh di samping Kotak jalan. kardus. Berhenti mobil. Dah, pas sudah berhenti lari. Dikejar pakai parang sama supir. Enggak, maksudnya tujuannya apa tuh? Nggak berhentiin. Dikira sama supir orang mau naik ini. Oh, mobil-mobil lintas. Oh. Jadi dikira masuk ni penumpang. Oke. Lihat kardus kan. Kalau lagi bos kan, jauh ni masih ke Medan. Ya. Dikira jauh punya ada kardus. Panjang ngeprank. Gila juga rupanya si kawan nih. Agak berat tadi. Lain nggak ada. Nggak ada lagi nih. Nggak ada. Ya udah pertanyaan lah. Pertanyaan apa nih? Kami berdua. Apa nih mau tanya? Enggak, tengok. Jadi kan kebiasaan orang Aceh ni sebelum puasa ataupun sebelum lebaran itu ada namanya megang. Megang. Ataupun bahasa Acehnya mak megang. Ya. Mungkin menurut Harir nih, menurut seorang founder yang selaku ya kan? Gimana maknai megang? Enggak, pandangan. Jadi kan pandangan Harir ni gimana megangan? Memang megang yang hanya sekedar urut, abdosi yang tak selesai. Ya pandangan lu kan, mak megangnya kan, hanya sebuah memori pengingat bahwa kita akan menghadapi puasa. Sebelum menghadapi puasa kita berkumpul bersama dengan daging. Itu adalah sebuah yang membuat kita berkumpul dengan keluarga. Makanya dinamai mak megang. Mungkin itu sidak. Oke. Perspektifnya. Karena kan kalau kita melihat ataupun keseringan terjadi, mak megang itu adalah satu hari yang sakral bagi kebanyakan masyarakat Aceh. Bagi yang perantau-perantau kayak kita. Ya, betul. Karena sahur pertama masakan ibu itu adalah suatu hal yang nggak bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, betul. Jadi mungkin bagi sebagian orang mak megang itu adalah hari-hari yang memang ditunggu. Lagi perantau. Ya. Bahkan kalau kita lihat di luar-luar ni ada orang-orang yang memang dia bahasa war mengejar tiket untuk bisa pulang Bisa di pulang. mak megang lebaran ataupun mak megang sebelum puasa. Tapi kan tradisi megang bukan hanya cuma di Aceh. Ya dari Gimsang
Kalau megang itu kan sebutannya ini kan mak megang. Kalau tradisi makan-makan sebelum puasa itu kan beda-beda daerah mungkin beda sebutannya. Iya. Tapi kan kalau di kita ini kan mak megang. Kayak Hadi bilang tadi, daging ini yang membuat orang semua berkumpul. Walaupun kadang daging itu cuma sekilo, bukan dari dagingnya, tapi dari momennya. punya bahasa Inggris ji, kok ji dapur bermata. Boh dah tagun sih, boh mana dapur bermata. Karena daging tersebut bulin yang suci. Iya. Dan sebagian di beberapa tempat mungkin daerah kalian sama juga tuh. Ada apa? Ke kanduri. Ada kanduri Kalau di menyambut Rabu Abe. Enggak, beda lagi. Oh, Rabu Abe beda. Beda lagi. Kalau di Madak tuh yang udah menjadi tradisi itu dia nih sebelum Ramadan tuh jadi dibuat kanduri anak yatim. Kanduri santunan anak yatim. Jadi semua anak-anak yatim tuh dikumpulkan di Menasah. Ya. Itu mau dipotong lembu, nanti ada santunan macam uang biasa sama kain sarung. Nah, itu udah menjadi tradisi kalau di Madak untuk menyambut bulan Ramadan. Walaupun kayak kemarin kita baru kena musibah banjir, tapi masyarakat juga tidak mau menghilangkan tradisi itu. Karena sudah dilakukan semenjak 21 tahun. Berarti 2 tahun belakang. Nah, jadi itulah kalau di Madak. Mungkin di sini beda lagi. Ya, beberapa daerah memang ada beda. Kalau kayak di tempatku, terutama di maksudnya keluargaku sendiri, itu pas megang tuh kumpul dari paman, anaknya, sepupu, kumpul semua berdoa untuk kirimin Almarhum. Ya, kirim untuk almarhum keluarga-keluarga sekaligus menyambut bulan Ramadan. Itu memang dari sejak pas aku lahir, pas pertama kali kuliah udah ada. Kalau di keluarga. Ini itu lagi ya. Apa tuh? Kalau dulu kita tuh kalau nggak ada baju baru nggak jadi lebaran. Jadi gimana? Jadi pun masih ada ataupun emang harus ada baju baru. Lebih relate-nya kayak gini. Seumuran kita nih. Seumuran kita nih. Kan dulu kira perlu nggak masih? Kalau gitu kan dulu Nggak perlu sih. kalau nggak ada baju baru, nggak ada senjata. Ya. Besok dompet meranti. Dompet rantai tuh. Aku masih ingat dulu celana pacar. Double ini ya. Double ini ya. Pinggangnya. Double. Habis itu nih tali pinggang besar. Tali pinggang besar yang bisa putar-putar. Pedro. Jadi kan kalau dulu kalau nggak ada baju baru kayaknya nggak jadi lebaran. Ya, aku terasa tuh. Aku dulu harus ada baju tuh, baju 1 setel sama celana tuh 3. Dulu tuh. Habis itu tembak-tembakan. Dulu aku lengkap tuh. AK zaman tuh, memang persis dia kayak AK ini. AK-47 tuh. Ada satu lagi senapan apa namanya? Shotgun ada juga. Ada punya tentara zaman tuh. Bukan yang Win. Kalau di PUBG Win ya. Win 1944. Sugut. Alah, Shogun motor. Enggak. Ada juga. Apa namanya? Kalau PUBG ada double. Shotgun. Kalau mau isi ulang refill peluru tuh kalau di mulut. Setiup. Ya. Sewa truk pergi ke kalau dulu kami tuh sering pergi ke Lok Semoe tempat Kelansa. Itu nyari lawan. Besok sediain ini telur busuk. Bahasa Inggris buat eko. .com. Soal plastik Patro jadi bom. Jadi bom. Itu punya anak gimana? Punya orang raya. Hana sewa lihat tu hari ke pick up tu kan. Hana orang raya. Ya orang raya pun Lebih. Ya orang raya pun jak bak nek. Todam. Jak bak nek, jak bak cik-cik atau pak peng. Orang yang kedua, jak dengku saja. Dengku buat depan pernah tengok leh hebat. Orang kali tak. Nupra. Malam orang leh kali duduk. Duduk petakan ni langsa tahu semua. Iya. Ini pernah juga gitu loh. Ini pakai motor tapi di sana. Dulu kan belum Ada kena mata. Kena mata. Terus memang perang tuh di jalan besar tuh. Tapi itulah keseruan di masa kecil. Tapi sekarang nggak ada lagi kan? Udah kurang kan? Sekarang udah ada HP. Udah ada HP. Orang jadi war di ini. Jadi enggak. Di game. Lebaran tuh paling cuman ketika sholat Id. Nah. Siap sholat Id dah. Hari paling makan lontong.
Mungkin balik lagi tadi terkait baju lebaran. Kira-kira perlu nggak masih baju lebaran? Kalau sekarang sih nggak perlu ya. Nggak perlu lagi. Kenapa tuh? Nah kan kebiasaan kita lebaran tuh habis sholat cuma baju sholat, Ya, Tidur. habis itu pergi ke tempat saudara-saudara, tidur. baru pulang tidur. Hari raya kedua ada kopi makan kawan. Udah ngopi lagi. Eh, Jadi kayak kita nih sebenarnya nggak perlu lagi sebenarnya. Iya, Cuman yang perlu ya apa namanya? duit. Jelas. Ya. Sebenarnya THR itu yang untuk orang-orang kita nih yang paling Oh. perlu. Karena kan kita belum kawin. Jadi THR kan kita masih dapat. Ya. Karena kalau anak-anak orang ini ngasih, orang ini mau Mau bawa ke mana perlu uang? beli apa? Kalau kita tahu bawa ke mana uang. Investasi bodong sama mama ya. Betul. Kami kan tahu bawa ke mana uang. Paling mahal. Kalau kita kan udah mikir nih kok dikasih THR segini, oh berarti bakalan beli ini untuk investasi 2 tahun ke depan, gitu misalkan. Ini kalau dapat THR 1 juta, Bandanera. Kalau enggak dapat THR segini ke apa namanya itu yang ada kapal penisi. Bajo. Labuan Bajo. Ya, Labuan Bajo. Ya, kayak gitulah kira-kira kehidupan di masa Tua. kita nih ya. Ini masa tua. Menuju Ada tua yang lah. Menuju tua. Menuju masa tua. Sebenarnya kan saya Hanya 2 fase lagi ya. Ya, betul. Fase kawin, beranak, terus tuh Mati. jadi CEO. penyamaran udah cukup. CEO. Ya, jadi itu. Oh, abah tuh ya. Tuh romo pegang kau nah. Jangan udah merekam. Kapil ya. Kata-kata malam ini Pak Founder. Mungkin udah kan gimana belah? Udahnya iban bermanfaat kepada orang lain. Ya mentang sih. Ya, tok. Khairun nas anfa'un nas. Bila Oke, nah mentang berarti. di kata-kata tak dari founder. Yang benar manfaat kurun lingga. Tidak aja kahana ke nangrau bertangga. Ya, Kahana manfaat baik muka bermanfaatlah bagi orang lain. Sampai jumpa di menjelang sahur Selanjutnya. selanjutnya. Wah, dah. Ya,